kamar. Kadang-kadang akhirnya di teras, kadang ada yang nggak diterima balik lagi. Saking banyaknya pasien, dokternya pula sedikit, ruangannya pula tak banyak gitu. Tapi di sana terbalik, rumah sakitnya lenglang, ya, tidak berdesak-desakan seperti di negeri kita ini. Jadi adalah yang meneliti apa rahasianya. Orang Saudi itu kan kayak nggak pernah sakit saja. Rupanya orang sana itu sudah ditanamkan tauhid oleh para ulama sana, bahwa setiap mereka sakit, maka pengobatan pertama mereka adukan sakitnya kepada Allah. Mereka ruqyah, mereka meruqyah diri sendiri. Mereka sangat yakin bahwa penyakit datang dari Allah, Allah pula yang akan menyembuhkannya, seperti perkataan Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit aku yakin Allah yang akan menyembuhkanku. Baru setelah kemudian mereka berusaha untuk mengobati dirinya dengan cara meruqyah dirinya, berdoa kepada Allah minta kesembuhan dengan sebab-sebab syar'i, dengan sedekah, dengan macam-macam lah. Kalau memang sudah mentok, barulah mereka mencari sebab, datanglah mereka ke dokter. Kalau kita kan terbalik, Bu. Kalau sakit pertama kali datang ke dokter dulu. Tolong dok, sembuhkan saya, sembuhkan anak saya. Dokter lah, bukan Tuhan, ya. Dokternya pula orang awam, tidak pernah ngaji. Ya, saya berusaha, sisanya kepada Allah, katanya. Allah pula dikasih sisa tuh dokternya ini. Jadi ada orang-orang yang kemudian tidak yakin dengan Allah, dia lebih yakin dengan manusia. Baru kalau sudah mentok, rumah sakit angkat tangan, dokter angkat tangan, baru dia tawakal kepada Allah. Ya sudah, kalau mau sembuhkan ya sudah, sabar. Kan nggak begitu harusnya. Dia nggak yakin dengan Tuhan kalau yang seperti ini. Harusnya kan minta dulu kepada Allah, baru kepada makhluk. Kepada makhluk itu hanya sebab saja, karena makhluk sendiri tidak punya kesembuhan menyembuhkan orang. Lah di sini pembahasan kita di pagi hari ini, kita akan mencoba mengupas 10 perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang 10 yang sangat besar perannya di dalam pengabulan doa. Yang pertama, ulama mengatakan al-ilha'u was-sabru wa adamul isti'jali. Al-ilha, ilha itu merengek, seperti anak kecil meminta kepada kita, merengek, guling-guling, nangis-nangis, kan kasihan juga, lama-lama dikasih juga kan itu kepada makhluk tuh, ya. Dan juga sabar dan tidak tergesa-gesa, karena salah satu doa ditolak itu ketika kita tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa? Dia mengatakan, kata Nabi SAW, da'autu wa da'autu falam ara yastajibli. Aku sudah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi tidak ada tanda-tanda dan kunjung dikabulkan Allah. Justru kata-kata ini yang menjadikan doa tidak akan diterima. Kalau kita sampai ngomong, saya ini sudah banyak kali berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan, justru tidak akan dikabulkan kalau dia ngomong gitu. Jangan pernah ngomong seperti itu. Jangan pernah kita ngomong, aku sudah banyak berdoa, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kok nggak dikabul-kabulkan ya. Jangan bicara seperti itu. Karena tadi di awal muqaddimah ada 5 sebab kenapa doa tidak dikabulkan. Mudah-mudahan nyatat, ya. Ini yang pertama. Karena begini, Bu, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan. Tidak akan bosan memberi pahala, memberi pemberian yang kita minta tanpa terputus. Allah tidak akan bosan. Justru yang bosan itu kita meminta kepada Allah. Karena lama meminta kok nggak dikabul-kabulkan, akhirnya bosan. Padahal Allah itu tidak bosan memberikan pahala, karena asal doa itu sendiri
ibadah. Artinya kalaupun tidak kunjung, tidak nampak, tidak ada tanda-tanda dikabulkan doa, sebenarnya ibu dengan doa itu sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala gitu ya. Pahalanya itu kalau ibu sekali doa dapat pahala. Terus hakikatnya sedang mengumpulkan pahala. Karena orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah dinyatakan sombong. Sombong dia, orang yang tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa kalau dia benar-benar berdoa kepadanya. Makanya Rasul mengatakan wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan. Kemudian yang kedua, at-tadarru wal inkisar. At-tadarru wal inkisar. Tadarru dan inkisar itu artinya kita merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah. Kita ini betul-betul seorang hamba di hadapan Tuhan. Kalau dalam kehidupan di masyarakat saja, terkadang seorang pembantu ya, takut dengan majikannya, merasa terhina. Kenapa kemudian kita lebih terhina lagi di hadapan Allah? Harusnya kan seperti itu. Lah karena syarat diterima doa itu ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian kita betul-betul merasa kita ini seorang hamba, budaknya Allah. Dari sini diajarkan supaya tidak sombong. Jangan pernah sombong bahwa Allah itu zat yang maha kuasa, Al-Aziz yang maha mampu untuk menyakiti siapapun, dan tidak ada siapapun yang mampu menyakiti Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sidq wal ikhlas. Jujur dan penuh dengan keikhlasan saat berdoa. Harus jujur dalam berdoa. Kemukakan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh ada yang disembunyikan. Pasti Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita kok. Enggak mungkin enggak mendengar. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu artinya betul-betul karena Allah berdoanya. Betul-betul karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena orang lain. Makanya kenapa Allah mengatakan fad'ullaha mukhlisina lahuddin, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Karena begini, kalau kita lihat sejarahnya orang-orang musyrik di zaman dulu, ketika pasukan Abraha hendak menyerang Ka'bah, maka Abraha mengutus seorang utusan untuk menanyakan siapa pemimpin Arab. Maka orang-orang mengatakan Abdul Muttalib. Maka Abraha mengatakan, panggil Abdul Muttalib kemari. Maka Abdul Muttalib dipanggil. Kemudian terjadi dialog antara Abraha dengan Abdul Muttalib. Lah ketika itu pasukan Abraha mencuri 200 untanya Abdul Muttalib. Jadi Abraha ini membicarakan soal kedatangannya, ingin menghancurkan Ka'bah. Dia ingin lihat reaksi Abdul Muttalib selaku pemimpin Arab dan penjaga Ka'bah. Tetapi tidak ditanggapi oleh Abdul Muttalib. Seolah-olah tidak sayang dengan Ka'bah. Mau hancurkan aja lah, kan begitu maksudnya. Kenapa Abdul Muttalib seolah-olah tidak peduli dengan Ka'bah? Bukan tidak peduli dengan Ka'bah, tapi Abdul Muttalib ngomong dengan si Abraha ini, saya datang kemari menemuimu itu karena unta-unta saya dicuri kamu. Saya ingin mengambil 200 untaku. Adapun urusan Ka'bah, kata Abdul Muttalib, itu urusan lain. Saya bukan pemilik Ka'bah. Saya ini pemilik unta, makanya saya cari unta. Adapun Ka'bah itu ada pemiliknya, Rabb yang akan melindunginya. Tuhan saya yang akan melindunginya, bukan saya. Makanya saya enggak peduli kau hancurkanlah sana. Karena Ka'bah itu ada pemiliknya. Kemudian Abraha pun memberikan 200 ekor unta. Abdul Muttalib pula pergi. Lah Abdul Muttalib pergi ke mana? Rupanya dia pergi ke Ka'bah. Awalnya dia mengatakan kalau hancurkan Ka'bah, hancurkan aja lah kan itu. Tapi hatinya tidak demikian. Dia keluar berjumpa dengan Abraha, kemudian pergi menuju Ka'bah. Masuk dia ke dalam Ka'bah.
kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah melindungi Ka'bah yang dimuliakan itu. Dari sini lihat bagaimana kelakuan orang-orang musyrik Arab. Kalau sedang kepepet saja butuh Allah, tapi ketika mereka senang, mereka pun mulai menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sesembahan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, apabila mereka berada di tengah lautan, di atas bahtera, diombang-ambing ombak dan akan karam kapalnya, mereka pun berdoa kepada Allah dengan ikhlas supaya mereka diselamatkan. Tapi ketika kapalnya sudah diselamatkan, disandarkan ke daratan, mulai lagi mereka melakukan kesyirikan. Lah, doa yang seperti ini enggak ikhlas namanya. Di waktu susah saja, datang kepada Allah. Ya Allah, saya susah. Ya Allah, saya sakit, sembuhkan saya. Ya Allah, saya miskin, kayakan saya. Ya Allah, saya susah, senangkan saya. Ketika sudah sembuh, ketika sudah senang, ketika sudah kaya, lupa pula Allah. Itu tidak ikhlas namanya. Ya, itu maksud ikhlas di sini. Jangan seperti orang-orang jahiliyah dekat dengan Allah di waktu susah, ketika senang pula jauh dari Allah. Makanya hadisnya gimana? Harusnya dibalik, Bu. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu senang supaya Allah kenal di waktu sulit. Jangan dibalik. Kondisi kita ini dibalik. Kalau ibu datang ke rumah sakit, hampir semua lisan orang yang sakit itu ada yang istighfar, ada yang zikir, ada yang macam-macam kan. Kita sering mendengar itu di rumah sakit itu tasbihnya nggak lepas ya. Ada yang baca Quran, ada yang apa tuh di rumah sakit. Iya lagi sakit ya, coba keluar dari rumah sakit dah sembuh, dah lupa tuh zikir-zikir itu. Harusnya ketika senang itulah ingat Allah, sehingga ketika kita sulit Allah ingat kita. Nah, itu namanya ikhlas. Ikhlas dalam berdoa ya. Makanya ini penting juga. As-sidqu wal ikhlas adalah kejujuran dan keikhlasan saat berdoa. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-khusyu'u wa hudurul qalbi. Al-khusyu' wa hudurul qalbi. Khusyuk dan hadirkan hati. Maksudnya khusyuk dan hadirkan hati itu apa? Maksudnya ibu harus yakin, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Yakin Allah itu pasti akan mengabulkan. Makanya orang tidak boleh berdoa itu, ya Allah, ighfirli in syi'tah, ampuni aku jika kau mau. Kok gitu doanya? Jika kau mau, ya kayakan aku. Jika kau mau, sembuhkan aku. Itu tidak yakin. Doa itu harus keyakinan. Allah itu zat yang maha yakin keberadaannya. Maka jangan berdoa kecuali dengan keyakinan. Zat yang maha yakin harus berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan kita yakini Allah itu ada, ragu-ragu pula saat berdoa. Enggak boleh ragu-ragu. Ya Allah, sembuhkan saya, tapi enggak yakin saya sembuh katanya. Lah, kok bisa gitu? Ya. Karena dokter sudah vonis saya 3 hari lagi mati nih. Kata siapa? Yang ngasih umur itu Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin, kata Rasul. Berdoalah kepada Allah sementara engkau yakin bahwa Allah mengabulkan kita. Jangankan cerita doa, Bu. Dalam dunia perobatan ada yang namanya istilah sugesti. Sugesti, tahu kan Ibu istilah sugesti itu? Ada orang yang cocok dengan bodrek saja, kena paramek nggak cocok tuh. Ada orang cocoknya dengan puyer, ya, kena panadol nggak hilang tuh kepalanya. Kenapa kok begitu? Kan sama-sama isinya juga ada paracetamolnya, ada macam-macamnya kan begitu ya. Itu sugesti yang berlebihan kan. Seolah-olah yakin nih kalau bodrek ini pasti saya sembuh.
Paramek 3 butir pun tetap aja sakit kepala. Ada orang itu hanya satu itu sebenarnya sama aja isinya. Boleh jadi racikannya sama, mungkin dosisnya sama, tapi keyakinan yang berbeda kan. Itu soal kesehatan loh. Makanya zaman dulu kalau ada orang datang ke kiai, kemudian dikasih air gitu kan, bacakan Fatihah, dikasih ludahnya kiai, minum, sembuh dia. Karena yakin dengan Pak Kiainya kan, yakin tuh dengan air ini pasti berkah ini, udah didoakan sama Pak Kiai itu. Padahal dia hanya baca Fatihah saja, tapi dia yakin tuh. Lah artinya sugesti itu juga dalam dunia nyata pun memang bisa tuh. Apalagi kalau berdoa kepada Allah, harus yakin harusnya bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Yakin seyakin-yakinnya, khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, tampakkan hati. Makanya Rasul mengatakan, ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang tidak yakin. Maka khusyuk, hadirkan hati penuh dengan keyakinan, itu diantara penyebab mustajab doa. Nah, ini yang nomor 4. Yang nomor 5, amalus salihat. Iringi doa dengan amal saleh. Doa saja tidak cukup, harus diiringi dengan amal yang baik. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan soal Zakaria, Allah katakan, wa Zakaria idza nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Dan Zakaria ketika menyeru Rabbnya, ya Rabb, jangan kau tinggalkan aku sendiri, dan engkau sebaik-baik pemberi waris, maksudnya pemberi keturunan. Maka Allah kabulkan tuh Zakaria, dan Allah berikan kepada Zakaria Yahya, dan kami perbaiki dia dan juga istrinya. Kenapa? Karena mereka keluarga Zakaria itu kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut, dan mereka orang-orang yang khusus saat beribadah kepada kami. Artinya sebab pengkabulan Zakaria dan keluarganya itu sehingga minta anak Allah kabulkan, karena memang kehidupan Zakaria dan istrinya adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jadi salah satu penyebab besar doa itu diterima karena ada amal-amal soleh yang lainnya yang menopang doanya tuh. Contoh umpamanya ibu ingin sembuh, sakit, ya Allah sembuhkan saya. Ditopang dengan cara apa? Selain juga minta kepada Allah, datang ke dokter minta obat, juga sedekah. Karena sedekah juga salah satu penyembuh. Ya. Iringi dengan amalan yang lainnya. Minta doa orang-orang yang soleh, karena itu bentuk tawasul juga. Ya, jadi iringi dengan amal soleh yang lainnya, jangan terpatok dengan doanya saja. Ini juga yang nomor 5. Yang nomor 6, thayyibul mat'ami wal malbas. Ini juga pengaruh besar. Usahakan yang dipakai dan yang dimakan itu atau yang diminum sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal saleh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan. Kemudian Rasul menyebutkan seorang laki-laki, dzakara rajula yutilu safar. Laki-laki ini sudah lelah lama, entah berbulan-bulan menjadi musafir. Asy'atha aghbar,
Saking lamanya di jalan, karena orang safar dulu kan di padang pasir Bu ya. Lama jalannya, nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada bus, ya pakai unta, kadang jalan kaki berbulan-bulan. Ya namanya kena debu, kena apa ya, kotor semua lah bajunya, pakaiannya, badannya, rambutnya. Asy'atha akbar. Ya muddu yadai yunadi rabbah, dia pun mulai berdoa kepada Rabbnya dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabb kabulkan doaku, wahai Rabb kabulkan doaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak kunjung mengabulkan doanya, padahal dia punya 4 syarat diterima doa. Orang ini kan punya 4 syarat diterima doa. Salah satunya adalah seorang musafir. Dia kan musafir. Musafir itu mustajab doanya. Yang kedua, dia orang susah. Orang susah itu paling cepat dikabulkan doanya, karena doa orang susah itu ikhlas. Yang ketiga, mengangkat kedua tangannya, karena Rasul yang mengatakan innallaha hayyun karim, Allah itu zat yang maha pemalu tetapi maha pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah malu kalau ada hamba mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah. Allah malu kalau membiarkan kedua tangannya kosong. Artinya mengangkat kedua tangan salah satu penyebab dikabulkan doa. Kemudian yang keempat, ya Rabb, ya Rabb, dia pun memelas, merengek kepada Allah. Artinya 4 sebab sudah ada. Pertanyaannya, kenapa nggak dikabulkan? Rupanya ini masalahnya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dibeli dari yang haram. Dia pun badannya dibesarkan dari daging yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan doanya tuh? Bayangkan 4 penyebab doa terkalahkan dengan 1 penghalang doa. Dia kan sudah punya 4 tuh, harusnya doanya dikabulkan, tapi 1 penghalang doanya, karena makanan yang dimakan haram. Maka yang 4 gak ada gunanya. Nah, maka ini juga kenapa kemudian doa-doa kita tidak pernah dikabulkan. Boleh jadi salah satunya adalah faktor masalah makanan, ya, makanannya haram, tidak halal, dan begitu seterusnya. Yang nomor 7, at-taubatu wal istighfar. Bertobat dan istighfar. Tobat dengan istighfar itu beda. Kalau tobat itu perbuatan, kalau istighfar itu ucapan. Dan ini harus digandengkan antara istighfar dan tobat itu. Orang kalau hanya istighfar saja tidak cukup, kalau dia tidak diiringi dengan perbuatan. Saya megang botol minuman sambil dengar astagfirullahaladzim, minum lagi astagfirullahaladzim, diterima? Mana bisa, karena baru istighfar kan. Kalau astagfirullahaladzim buang homernya, itu baru benar tuh, ya. Astagfirullahaladzim minum lagi, habis minum astagfirullahaladzim lah, ngapain itu? Ibu habis kumpul-kumpul lagi gibah, tersadar astagfirullahaladzim kita lagi gibahin orang, nyambung lagi, ya, astagfirullahaladzim. Jadi main-main jadinya kan. Kalau astagfirullahaladzim langsung pergi dari situ. Astagfirullahaladzim kita gibahin orang, anak pulang dulu. Gitu harusnya. Astagfirullahaladzim tapi masih dengerin, ya. Handsetnya dibuka pula, ngomong apa orang tuh. Ini kan nggak bisa kayak gini. Itu belum tobat namanya. Makanya tobat dan istighfar itu 2 kata harus bersambung, lisan dan perbuatan. Nah, salah satu mustajab doa itu ketika seseorang itu berdoa didahulu dengan tobat dan istighfar, kemudian berdoa setelahnya, maka doanya manjur. Makanya kenapa kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat 16, Allah mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Rabb, aku sudah mendolimi diriku, ampuni aku. Maka setelah dia istighfar meminta ampun, apa kata Allah? Faghfaralah. Maka Allah pun ampuni dia. Allah ijabah, Allah ampuni dia. Setelah dia meminta ampun dan bertobat, baru datang ampunannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika diturunkan di dunia di mana? Ada yang mengatakan di Sri Lanka, di India sana.
Kemudian Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah. Kemudian keduanya saling mencari, sampailah di satu tempat dan saling mengenali, disebut dengan Arafah. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kalimat pertama yang dibaca Adam dan juga Hawa. Apa kalimat pertama yang diucapkan Adam dan Hawa saat berjumpa di Arafah? Rabbana, gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah ucapan pertama yang diucapkan Nabi Adam di bumi. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, kami sudah menzalimi diri-diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami dan engkau tidak merahmati kami, tentu kami termasuk orang yang rugi. Setelah Adam dan Hawa betul-betul bertobat, apa kata Allah? Fataba alaihi, baru turunlah ampunan tobat dari Allah Azza wa Jalla, kabulkan permintaannya. Dari sini menunjukkan bahwa doa itu kalau ingin dikabulkan, dahului dengan istighfar dan juga tobat. Kemudian yang nomor 8, adamud du'ai bismin aw qati'ati rahim. Jangan berdoa dalam rangka perbuatan dosa atau memutus silaturahim. Ya Allah, hancurkan saja orang sebelah itu, dia saingan dengan saya. Nah, itu kan menghancurkan bisnis orang, tidak boleh lah kan itu. Ya Allah, ini saudara saya ini jahat sama saya, kirim penyakit biar dia mati ya Allah. Nah, ini tidak bisa lah kan itu. Doa untuk sebuah keburukan atau perbuatan dosa nggak akan dikabulkan, ya. Kemudian yang nomor 9, hamdulillah wassana alaihi baina yadayi doa. Sebelum berdoa, puji dulu Allah. Sama dengan makhluk kan. Ibu kalau mau merayu orang karena ingin meminjam sesuatu atau meminta sesuatu, kan salah satu jurusnya supaya dia ngasih permintaan kita atau kita hendak meminjamkan sesuatu, pasti ibu rayu dulu tuh. Entah dengan perbuatan ibu dekat-dekat dengan dia, entah dengan cara muji-muji dia, entah dengan cara akrab-akrab dulu dengan dia, kan begitu. Baru setelah itu pinjam uang. Tidak mungkinlah ibu baru kenal tiba-tiba pinjam uangnya. Dikasih nggak dikasih, baru kenal kok. Ya pasti kenalan dulu, diakrabi dulu. Oh, nampak ini tasnya kalau datang ke pengajian besar tasnya, jangan-jangan isinya uang semua. Ya, mulai didekati, dirayu. Nah, rupanya buku catatan. Ya kan? Intinya bahwa seseorang itu mendekati manusia saja pasti dipuji dulu, didekati dulu. Maka Allah itu mimbabil aula. Nama ini mafhum aulawi. Sama manusia saja terjadi, apalagi sama Allah gitu maksud. Wallahu alam, ini diantara perkara-perkara mudah dikabulkan doa. Bapak Ibu, nggak ada soal jawab ya, karena saya jam 10 ini ada kajian di SSS Warung Sunda Sawargi. Saung Sunda Sawargi SSS S3. Hah? Nggak ada, nggak cukup waktunya. Dari sini ke Batam Center ini seperempat jam, bisa 20 menit juga kan. Soal lain kesempatan lah kita berkata jauh. Allah